Novel sebut pimpinan KPK paksakan kasus Formula E. Denny Siregar semprot dengan telaknya, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mencurigai adanya permainan politik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal ini terkait dengan penyelidikan lembaga anti korupsi tersebut terhadap Anies Baswedan yang dikaitkan dengan Formula E. Dirinya meminta keterbukaan akan rapat perkara kasus tersebut demi kejelasan atas pertanyaan dari masyarakat. Agar masyarakat tahu bagaimana cara pimpinan KPK, Firly dan Alex memaksakan perkara tersebut, ujarnya. Di sisi lain dia meminta agar kasus Bansos, Harun Masiku, Benur, dan beberapa kasus pajak segera dibuka. Sementara melalui videonya, pria kelahiran Semarang ini menyebut adanya dugaan politik jahat dalam perkara ini. Ternyata dugaannya digunakan untuk politik jahat. Saya khawatir bukan cuma ini saja. Nanti ada saja tokoh-tokoh lain atau partai politik lain yang dikerjai dengan cara yang sama, ujarnya. Menurutnya, jika KPK seperti ini akan berdampak kepada dua hal. Pertama, akan ada korban yang mungkin tidak bersalah. Kedua, kepercayaan publik kepada KPK bisa lebih menurun. Itu yang lebih berbahaya. Bahayanya dua. Yang pertama adalah akan ada korban yang mungkin tidak bersalah. Orang yang kemudian mempunyai prestasi tertentu untuk menjadi kandidat pemimpin di negeri ini ataupun di legislatif, maka dia bisa dijegal. Kerugian kedua akan membuat kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum, terutama yang bertugas untuk memberantas korupsi seperti KPK akan semakin turun terhadap, karena ini rugi kita semua. Ini yang perlu kita perhatikan, perlu kita jaga, jelasnya. Kalau merasa tidak ada paksaan, mestinya tidak perlu khawatir, ucapnya dalam akun Twitternya pada Selasa 4 Oktober 2022 kemarin. Jadi, walaupun kemudian nanti ternyata contohnya pimpinan KPK yang disebut Firly Bahuri dan Alex Marwata, seandainya dia nekat begitu, yang rugi kita semua dan yang pasti ruginya pemerintahan karena dampaknya juga ke negara, imbuhnya. Menanggapi hal itu, pegiat media sosial Denny Siregar mengaku bersyukur Novel Baswedan tidak lagi bertugas di KPK. Pasalnya, kata dia, jika Novel tetap di KPK, maka kasus Anies tidak akan pernah dibongkar. Novel, untung lo udah di luar KPK. Kalau masih ada di dalam, gak akan sedikit pun sentuh Anies Baswedan, ucapnya melalui akun Twitter pada Rabu 5 Oktober 2022. Diketahui selain Novel, mantan jubir KPK Febri Diansyah juga menyebut KPK lebih fokus kepada Formula E dan cenderung mengabaikan kasus lainnya. KPK perlu juga menjelaskan bagaimana nasib kasus korupsi lain, Bansos, COVID-19, EKTP, Kemenaker Trans, alih fungsi hutan, suap pajak, dan lain-lain. Kenapa terkesan terlalu fokus pada perkara Formula E ini? Jangan sampai lembaga pemberantasan korupsi ikut campur dalam urusan politik praktis, ucapnya kemarin. Dia mengatakan adanya tendensi politik dalam merusak independensi lembaga pemberantasan korupsi. Saya tidak pernah bertemu dan bicara dengan Pak Anies Baswedan, apalagi terkait isu Formula E ini. Namun, saya melihat tendensi politik dapat merusak independensi lembaga pemberantasan korupsi. Jika itu terjadi, ini adalah tragedi, ujarnya. Dia mempertanyakan bagaimana agar publik bisa mempercayai KPK. Bagaimana cara yakinkan publik bahwa KPK berjalan benar kali ini, tandasnya. Bagaimana menurut Anda? Telak udah Hasan Nasbi, pendukung Anies baru foreplay sudah orgasme, ditulis oleh Jaya Wijaya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pencalonan Anies Baswedan sebagai baca pres Partai Nasdem menimbulkan dua respon yang bertolak belakang. Kadrun merespon dengan euforia seolah-olah Anies sudah pasti jadi capres dan menang pemilu. Sedangkan lawannya banyak yang mengutuk Nasdem, menarik dukungan dan bahkan ada yang menghibur diri. Di situasi politik yang lumayan panas saat ini, dua reaksi tersebut wajar muncul. Namun bagi beberapa yang termasuk penulis, kita tetap harus berpikir objektif dengan logika politik yang matang. Salah satu yang menurut penulis cukup objektif adalah Hasan Nasbi, founder Sirius Network.
Fakta pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa suara Nasdem tidak cukup untuk memajukan seorang capres, melainkan harus koalisi. Fakta kedua adalah Nasdem deklarasi seorang diri, padahal selama ini PKS dan Demokrat diyakini kadrun akan memajukan Anies. Kenapa tidak deklarasi sekalian saja sebagai koalisi untuk memastikan Anies dapat tiket? Artinya di sini Partai Nasdem punya perhitungan kenapa sampai lebih dahulu melakukan deklarasi. Seperti ada kesan terburu-buru, padahal Nasdem tidak bisa memajukan Anies seorang diri. Maka yang harus dipertanyakan adalah keuntungan seperti apa yang diharapkan Nasdem dengan melakukan deklarasi demi Anies sebagai capres. Pertama, dengan meminang Anies terlebih dahulu, artinya saat ini Nasdem adalah pemilih sah Anies. Kalau nanti ada partai lain yang ingin mengusung Anies, artinya mereka berada di bawah Nasdem sebagai pelopor dan tentunya harus deal-deal dengan Nasdem. Jadi posisi Nasdem saat ini adalah pelopor Anies capres, yang artinya Nasdem akan jadi ketua kelas jika nanti partai lain juga ingin meminang Anies. Maka ada keuntungan Nasdem dengan menjadi ketua kelas. Tentunya Nasdem akan mendapatkan jatah atau kekuasaan atau proyek yang lebih banyak sebagai balas budi Anies kepada partai yang pertama kali mempercayakannya sebagai capres. Kedua, jumlah suara Nasdem saat ini jauh di bawah suara Anies. Jadi di sini Nasdem mengharapkan untung dengan mendapatkan suara pendukung Anies. Di lain sisi Nasdem juga cuek dan tidak akan bergeming ketika ada pemilih atau kader Nasdem yang akhirnya meninggalkan mereka. Anggap saja kalau semua 50% pemilih Nasdem meninggalkan mereka, maka tidak ada apa-apanya dengan potensi suara yang akan didapat dari pendukung Anies. Tapi apakah pasti cuan dan pendukung Anies akan banyak memilih Nasdem? Kita masih bisa berdebat di sini, tapi dengan memajukan Anies maka artinya Nasdem meyakini hal tersebut. Nah, karena potensi keuntungan inilah, akhirnya Nasdem buru-buru memajukan Anies, padahal tidak bisa memajukan capres seorang diri. Tapi ini juga tentu ada akibat buruknya. Apa itu? Posisi Nasdem saat ini yang menjadi pelopor dan ketua kelas tentu akan membuat negosiasi dengan PKS dan Demokrat semakin alot. Suara mereka tidak terpaut jauh. PKS dan Demokrat tentu tidak akan mau jika jatah yang mereka dapatkan nanti terpaut jauh dari Nasdem. Apalagi jika koalisi lain memberikan jatah dan tawaran yang lebih menggiurkan. Jadi saat ini kalau pendukung Anies sudah euforia seolah-olah Anies sudah maju capres dan yakin akan menang, maka tidak salah kalau Hasan Nasbi katakan ini ibarat belum foreplay tapi sudah orgasme. Karena permainan politik saat ini baru dimulai dan masih panjang ke depannya. Tapi harus kita akui kalau Anies sudah ada kemajuan karena sudah ada partai yang membungkus. Artinya Anies tinggal membungkus atau dibungkus dua partai lain agar maju sebagai capres beneran dan lolos PT 20%. Jadi apakah pendukung Anies akan klimaks betulan pada akhirnya? Bisa ya, bisa tidak. Tapi sekarang sih belum, kecuali hanya onani otak. Jadi tetap saksikan aksi-aksi politik berikutnya yang akan semakin seru dan banyak kejutan. Catatan, oh ya, silakan cari di YouTube channel Hasan Nasbi. Dijamin akan memberikan ilmu-ilmu politik yang objektif dengan gratis. Bisa digunakan juga sebagai referensi atau sudut pandang alternatif. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?